Wah, langit sudah mendung nih. Awan abu-abu mendominasi cakrawala. Gerimis, hujan. Ayo berteduh. Lo bawa payung nggak? Sobat Zenius, gimana sih perasaan lo ketika bulir-bulir air mulai berjatuhan dari atas langit? Coba jawab poll di bawah ini ya. Ketika hujan atau setelah hujan, lo pasti pernah kan mencium aroma khas yang biasanya dideskripsikan sebagai bau hujan, bau tanah, atau bau alam. Lo suka nggak sama aroma khas tersebut? Ternyata ada loh studi penelitian yang meneliti fenomena aroma khas hujan ini dengan lebih dalam. Kira-kira sebenarnya aroma yang disebut petrichor tersebut berasal dari mana ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi apa itu petrichor? Kata petrichor sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, petra dan ikor. Petra atau Petros berarti batu, sedangkan ikor memiliki arti darah mulia para dewa dan dewi. Istilah petrichor sebagai aroma unik tanah setelah hujan pertama kali digunakan oleh dua peneliti asal Australia pada tahun 1964 untuk mendeskripsikan aroma unik yang muncul setelah hujan turun di tanah yang kering. Jadi, petrichor adalah bau atau aroma tanah yang biasanya diasosiasikan dengan turunnya hujan. Fenomena ini diteliti secara mendalam dan hasilnya dipublikasikan melalui artikel dengan judul Nature of Argillaceous Odor dan menjadi bagian dari jurnal Nature volume 201 nomor 4923. Sekarang pertanyaannya, kok bisa ada aroma ini ketika air hujan menyentuh tanah? Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, coba deh lo tonton video di bawah ini. Gimana Sobat Zenius? Apakah lo sudah tercerahkan dengan berbagai fakta menarik tentang petrichor? Sekarang kita bahas proses pembentukan petrichor secara rinci yuk. Bagaimana petrichor terjadi? Ada beberapa hal yang ikut andil dalam fenomena petrichor. Setidaknya ada 3 faktor utama, ozon, geosmin, dan minyak tumbuhan. Yang pertama, petir dan ozon. Hujan biasanya ditemani dengan petir yang menyambar. Ketika petir menyambar, molekul diatomik yang artinya memiliki 2 atom seperti oksigen dan nitrogen terbagi dan kemudian membentuk nitric oxide atau NO dan ozon O3. Molekul ozon kemudian terbawa bersama dengan tetesan hujan. Lo tahu nggak kalau ozon punya aroma yang khas? Aroma ini ikut berkontribusi pada fenomena petrichor. Selanjutnya, geosmin. Profesor Mark Butter, selaku Kepala Mikrobiologi Molekuler di John Innes Center, yang merupakan sebuah pusat penelitian dan pelatihan untuk sains tumbuhan dan mikroba di Inggris, mengatakan bahwa ketika kita mencium bau tanah yang lembab, sebenarnya kita sedang mencium aroma molekul yang dihasilkan oleh bakteri tertentu. Aroma molekul khas yang tersebut berasal dari geosmin, senyawa yang dihasilkan oleh bakteri Actinomyces di dalam tanah. Tetesan air yang bersentuhan dengan tanah menyebabkan senyawa geosmin tersebar ke udara, sehingga geosmin berada di mana-mana. Senyawa geosmin ini merupakan gabungan dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Manusia sensitif terhadap geosmin dan bisa menciumnya dengan baik. Bahkan, hidung manusia bisa mendeteksi geosmin di udara pada 5 bagian per triliun. Selanjutnya, minyak tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan senyawa yang bisa dikatakan semacam minyak tumbuhan ketika musim kering. Senyawa ini terakumulasi di sekitar bebatuan dan di dalam tanah. Ketika hujan datang, senyawa ini keluar dan tersebar ke udara, ikut berkontribusi terhadap aroma unik yang kita sebut petrichor. Senyawa ini mengandung stearic acid dan palmitic acid, semacam asam lemak dengan rantai hidrokarbon yang panjang. Jadi bisa dibayangkan ya, ada berbagai hal yang ikut berkontribusi pada aroma unik petrichor, dari geosmin, minyak tumbuhan, dan ozon yang kemudian terbawa angin dan air hujan, yang kemudian ditercium oleh manusia sebagai aroma tanah yang menenangkan. Jadi, siapa sosok di balik penelitian yang kemudian memperkenalkan penggunaan istilah petrichor? Ada 2 peneliti brilian asal Australia yang berkolaborasi dan mempublikasikan Nature of Argillaceous Odor di jurnal Nature pada 7 Maret tahun 1964, yaitu Richard Grenfell Thomas dan Isabel Joy Baird. Sebagai ilmuwan, mereka berdua pernah menjadi bagian dari Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization atau yang disingkat sebagai CSIRO.
Ini adalah agensi pemerintah Australia yang bertanggung jawab terhadap berbagai penelitian ilmiah di Australia. Sejak lama, Richard memang penasaran dan berusaha mengidentifikasi apa penyebab dari fenomena aroma hujan tersebut. Joy dan Richard yang dulu bekerja di divisi mineral di Melbourne memutuskan untuk bekerja sama dan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan aroma hujan dengan lebih rinci. Mereka melakukan eksperimen terhadap batu yang sudah diekspos kondisi yang kering dan hangat di alam luar. Setelah mendistilasi batu tersebut dengan uap, mereka menemukan minyak berwarna kekuningan yang terjebak di bebatuan dan tanah yang tersebar oleh kelembapan. Minyak kekuningan tersebutlah yang menyebabkan fenomena petrichor. Hingga sekarang, istilah petrichor sering digunakan dalam industri parfum loh. Bau tanah dan aroma hujan yang unik ini banyak memikat orang di seluruh dunia. Bagaimana Sobat Zenius? Apakah lo ada pertanyaan seputar topik kita kali ini? Atau mungkin lo punya ide untuk artikel selanjutnya? Kalau lo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai di sini dulu artikel kali ini, dan sampai jumpa di artikel selanjutnya. Ciao!